Peringatan Hari Pers Nasional HPN 2024 di Kabupaten Banyuwangi terbilang istimewa. Tak hanya merayakan bersama penyelenggara pemilu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Banyuwangi juga gelar acara di hotel berbintang. HPN ke-78 di Bumi Blambangan itu dihadiri Forkopimda Banyuwangi, KPU, Bawaslu, serta perwakilan partai politik. Kolaborasi antara PWI dengan KPU ini bukan tanpa alasan, mengingat HPN tahun ini bertepatan jelang pelaksanaan pemilu. KPU pun sekaligus menggelar sosialisasi tahapan pemilihan umum. Suasana istimewa terlihat saat Ketua PWI Banyuwangi Budi Wiryanto menyerahkan potongan tumpeng kepada Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani. Budi Wiryanto mengatakan, terselenggaranya perayaan HPN mewah di Banyuwangi ini berkat sinergi antara PWI dan KPU Banyuwangi. Lebih dari sekedar perayaan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang damai dan sukses di Bumi Blambangan. Di sisi lain, digelarnya HPN bersama KPU Banyuwangi ini menandai jajaran PWI Banyuwangi sudah mulai naik kelas. Meski begitu, Bupati Ibu berharap supaya insan pers tetap kritis sesuai aturan yang ada. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi bersama PWI dalam membangun Banyuwangi. Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani menerangkan, saat ini tantangan jurnalis cukup berat karena ada agensi yang membutuhkan informasi sesuai eranya dan hal ini yang harus diperhatikan oleh insan media yang tergabung dalam PWI. Hari Pers Nasional tahun ini memang sedikit beda karena bertepatan dengan tahapan pemilu dan tinggal beberapa hari lagi pemungutan suara. Ini menjadi momen yang istimewa karena belum tentu setiap tahun ada momen HPN bertepatan dengan tahapan pemilu. Jadi karena bertepatan dengan pemilu, kami menyelenggarakan HPN ini bersinergi atau berkolaborasi bersama teman-teman KPU, di mana agendanya adalah sekaligus sosialisasi tahapan pemilu, di mana sudah memasuki masa tenang dan kami sebagai media hadir di sana sebagai partner bagaimana mengawal pesta demokrasi ini supaya menghasilkan para pemimpin-pemimpin atau anggota-anggota legislatif yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan terkait tantangan, memang media saat ini memiliki tantangan yang sangat besar, ya. Terutama di era digitalisasi ini, kami banyak mendapatkan yang namanya tantangan dari media sosial, tetapi ini bukan menjadi hambatan kami dari media untuk terus berkarya. Ya, salah satunya adalah kami mengupgrade atau meningkatkan kualitas keilmuan dengan uji kompetensi, dengan mengikuti pendidikan-pendidikan, dan diklat ini bagian dari peningkatan profesionalisme kami sebagai jurnalis, ya, khususnya di Banyuwangi. Oke, tadi Bupati sempat menyinggung Gen Z. Kira-kira karya jurnalistik apa sih yang disukai Gen Z sekarang? Ya, memang di era revolusi industri yang 4.0, generasi Z ini memang mendominasi dan sangat berperan. Ini menjadi tantangan dari media harus pinter-pinter menyajikan informasi yang disukai generasi Z, ya. Selama ini yang paling disukai generasi Z itu adalah kuliner, tempat-tempat wisata atau spot-spot yang sifatnya menghibur, dan kami juga memberikan edukasi, ya, misalkan bagaimana waktu COVID, ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi Z pentingnya vaksinasi dan lain-lain. Jadi memang kami terus hadir, ya, media itu memang terus hadir memberikan edukasi dan berita bagaimana generasi Z itu juga teredukasi, mendapatkan pengetahuan, ya, karena memang teman-teman atau adik-adik generasi Z itu memang perlu diberikan edukasi atau pengetahuan yang sifatnya membangun. Kami juga memberikan informasi-informasi atau berita terkait inovasi pembangunan, ya, misalnya mengurus dokumen kependudukan dengan digitalisasi. Nah, ini kan juga menjadi berita yang sangat dibutuhkan oleh generasi Z seperti sekarang. Oke. Terselenggaranya HPN yang bertepatan dengan jelang pemilu ini juga diharapkan menjadi pendorong terselenggaranya pemilu yang menghasilkan pemimpin dan legislatif yang amanah bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini menegaskan saat ini tahapan pemilu sudah memasuki persiapan pengiriman logistik. Proses pendistribusian dari gudang KPU ke kecamatan akan dilakukan selama 2 hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, Nasional TV melaporkan.